Halo, bertemu dengan saya Philips. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mikrobiologi. Jadi ini adalah suatu pengantar supaya kita kenal lebih jauh tentang mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari kata mikro, artinya kecil. Bios, makhluk hidup. Logos, ilmu artinya. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau jasad renik yang kecil, mikroskopik ya, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Apa saja cakupan dalam mikrobiologi? Pertama kita membahas tentang bakteri. Kedua tentang jamur. Ketiga tentang virus. Walaupun tentang virus ini kontroversial, apakah itu makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah respons tubuh terhadap ketiga agent ini. Respons tubuh itu adalah respons pertahanan yang disebut sebagai sistem imun. Ilmunya adalah imunologi. Kita bicara tentang mikrobiologi dalam bidang medik ya. Kalau dalam bidang bioteknologi industri itu lain lagi. Tentang mikrobiologi lingkungan itu lain lagi. Kita fokus di sini tentang mikrobiologi dalam bidang kesehatan. Jadi ketiga tadi itu ya, bakteri, jamur, virus, kita mempelajari strukturnya, komponennya, genetikanya, cara kerjanya, patogenitasnya, virulensinya, dan sebagainya. Jadi cakupannya cukup luas. Juga taksonomi, ya, pengelompokannya supaya mudah dipelajari. Bicara tentang sejarah mikrobiologi, sebetulnya bukan sekedar sejarah ilmunya, karena ilmunya itu baru belakangan, berapa abad terakhir. Tetapi fenomena yang melibatkan jasad renik itu sudah ada sejak zaman purba. Sejak zaman para nabi yang dulu, manusia-manusia pertama ya. Nabi Nuh juga kan zaman situ mabuk oleh anggur. Nah, anggur itu hasil apa? Hasil kerja mikroorganisme. Jadi kita berawal dari sejarah makhluk hidup yang kecil. Itu zaman purba ya. Kita tidak peduli apa yang terjadi. Pokoknya apa yang terjadi, terjadilah. Pembusukan, kerusakan makanan, dan sebagainya. Itu orang tidak terlalu concern mengenai apa penyebabnya. Setelah itu mulai timbul keingintahuan. Sejak kapan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada catatannya ya. Keingintahuan tetapi misteri. Karena kita nggak tahu apa yang menyebabkannya. Tapi ingin tahu gitu. Tapi kan medianya, toolnya belum ada. Belum ditemukan. Dari masa misteri masuk ke periode eksplorasi. Karena dari situ mulai ada timbul keingintahuan, kecurigaan. Kayaknya ada sesuatu deh, ada agent yang apa yang menyebabkan perubahan di lingkungan, dalam benda. Ya, tokohnya di sini ada Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian dibahas juga asal-usul kehidupan. Ada spontaneous generation ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mulai masuk lagi ilmunya berkembang. Masuk ke zaman keemasan. Kenapa? Lonjakannya sangat jauh dari periode sebelumnya. Karena di situ mulai ditemukan lagi mikroskop yang lebih baik daripada yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Bahkan juga mulai timbul konsep-konsep bagaimana suatu penyakit bisa dipindahkan kepada makhluk hidup yang lain alias menular ya. Timbullah prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Robert Koch ya. Itu penting sekali, postulat Koch. Yang zaman sekarang masih berlaku tetapi makin banyak pengecualiannya. Tapi prinsip-prinsipnya masih berlaku. Nah, ini bisa didiskusikan, dicari lebih jauh ya nanti.
karena waktu kita sangat terbatas. Kemudian, periode berikutnya adalah periode awal abad ke-20. Pada masa itu, mulai disadari peran dari mikroorganisme aneka macam kuman, tetapi pengontrolannya belum bisa maksimal pada saat itu. Akibatnya, setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali korban ya terjadi, bukan hanya karena perangnya saja, tetapi karena banyak yang kena infeksi, sehingga banyak yang meninggal di situ. Kalau saja penisilin ditemukan sebelum pada masa perang, mungkin korbannya tidak akan terlalu banyak. Selanjutnya, ilmu berkembang lagi dengan satu titik ditemukannya DNA, sehingga kita memasuki periode molekuler. Ya, biologi molekuler itu menjadi salah satu tool di dalam mikrobiologi. Itu bukan ilmu yang khusus ya, tetapi suatu tool, satu temuan prinsip-prinsip molekuler yang berlaku di semua bidang yang membutuhkannya ya, tidak hanya mikrobiologi saja. Baik. Selanjutnya bicara tentang mikroorganisme. Kita perlu menyadari perbedaannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Mikroorganisme itu bisa dibagi menjadi dua kelompok ya. Satu adalah organisme yang prokariot. Artinya dia tidak memiliki inti yang sejati. Ya. Kelompok ini hanya diwakili oleh satu makhluk saja, yaitu bakteri dengan segala macam jenisnya. Yang kedua adalah eukariotik. Ini eukariotik ini memiliki inti yang terdefinisi dengan jelas. Bentuknya sudah jelas karena dibatasi oleh membran atau selaput inti. Nah, ini luas sekali ya, mencakup semua makhluk hidup terkecuali bakteri. Di sini termasuk manusia, dinosaurus, tumbuhan, wah segala macam ini masuk ke dalam eukariot. Di dalam dunia mikroorganisme ini diwakili oleh kelompok jamur ya. Jamur itu ada yang kita bisa lihat sebagai satu tubuh ya, satu tubuh buah besar, jamur merang. Kita jamur merang dalam makanan ya, bukan dalam bidang kesehatan. Juga ada ragi ya, ragi ada yang bermanfaat dalam bioteknologi, tetapi ragi juga ada yang menyebabkan penyakit ya. Jamur banyak yang menjadi patogen, tetapi tidak sebanyak bakteri ya. Jamur itu termasuk mikroorganisme yang banyaknya itu saprofit. Jarang atau sedikit sekali ya, mungkin hanya sekitar 100 spesies saja yang patogen. Ya, selebihnya sifatnya komensal atau yang lain-lainnya ya. Baik. Bicara tentang bakteri ya, itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Nah, ini catat ya, menjadi bahan diskusi. Yang tadi tentang prokariot dan eukariot, apa saja perbedaannya, itu juga bahan diskusi. Dicatat dan dicari, dieksplor ya. Nah, bicara tentang eukariot, itu jamur, baik jamur maupun bakteri, ceritanya kan kita ini yang patogen ya, yang menimbulkan penyakit pada manusia. Harus dilawan dong, harus dikontrol ya. Ada antibakteri atau biasa dikenal sebagai antibiotik kayak penisilin itu. Kemudian ada anti jamur, dan sekarang juga ada antivirus ya. Itu fungsi cara kerja tentunya bermacam-macam. Itu untuk mengontrol bagaimana supaya mereka itu tidak menimbulkan kerugian di tubuh manusia. Kan kita bicara tentang kedokteran ya, jadi harus bicara tentang kuman-kuman yang berpotensi mengganggu kesehatan tubuh kita ya. Kemudian kita melihat juga bahwa di dalam mikrobiologi itu dipelajari bentuk ya. Tadi saya sudah bicara tentang bentuk. Bentuk bakteri misalnya, ada yang bentuknya batang dengan segala modifikasinya. Ya, ada yang batang saja, ada yang melengkung, ada yang melilit dan sebagainya. Bentuk batang, kemudian ada juga yang bentuk kokus atau bentuk yang bulat. Ya, ada yang bentuk bulat sempurna, ada yang agak lonjong tapi tetap dibilangnya bulat. Itu bentuknya, ya, morfologinya. Susunannya, ada yang sendiri-sendiri, tersebar. Ada yang berdua, ada yang seperti rantai, ada yang bergerombol, dan sebagainya. Dengan segala modifikasinya, ya. Bicara juga selain bentuk, kemudian strukturnya. Struktur ada struktur luar,
di luar membran sel, dan struktur dalam. Ya, itu macam-macam. Ya, dan alat geraknya juga ada. Ya, alat geraknya itu ada bisa silia, bisa flagel. Nah, sekarang bicara misalnya tentang flagel. Alat gerak, flagel artinya cambuk ya. Nah, baik bakteri yang prokariot punya flagel. Tapi tidak semua ya. Escherichia coli yang ada di saluran pencernaan kita itu ada flagelnya. Tapi tidak semua bakteri mengandung flagel ya. Kemudian yang eukariot ada flagelnya enggak? Tidak semua, tapi ada ya. Contoh flagel misalnya pada gamet dari jamur. Nah, itu kan ada flagelnya juga. Nah, tolong didiskusikan nanti apa perbedaan antara flagel prokariot dan flagel eukariot ya. Itu untuk didiskusikan dan dieksplor lebih jauh ya, tidak dibahas di sini. Kemudian ada satu struktur yang khusus yang terdapat pada bakteri yang gram positif. Namanya spora. Ya, itu tentu familiar ya. Spora ingatnya kan paku-pakuan atau jamur ada sporanya gitu ya. Kalau bakteri ada spora juga. Nah, tapi harus dibedakan. Spora pada jamur itu untuk reproduksi. Jumlahnya bisa miliaran. Kayak debu yang halus ya. Waduh, halus sekali ya. Pada paku-pakuan, tumbuhan paku. Tetapi kalau pada bakteri, spora itu bukan untuk alat reproduksi, tetapi alat pertahanan. Untuk bertahan dari lingkungan yang buruk. Satu sel bakteri, sebutnya sel vegetatif, menghasilkan spora. Nah, namanya sporulasi prosesnya. Nanti dari sporulasi, setelah keadaannya membaik, dia akan berkecambah. Menghasilkan satu sel bakteri yang baru. Satu spora, satu lagi. Jadi bukan untuk reproduksi, ya, untuk bertahan hidup. Nah, itu nanti bisa dieksplor lebih jauh, ya, prosesnya seperti apa. Kemudian, kita membahas tentang virus, ya. Ada yang virus umum yang biasa kita temukan strukturnya mendasar, yaitu ada materi genetik, itu pun macam-macam materi genetiknya. Ada yang DNA, ada yang RNA, ada yang single stranded satu untai, ada yang double stranded. Ya, materi genetiknya dan suatu protein selubungnya, pembungkusnya yang disebut sebagai kapsid. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang bersegi-segi, ada yang bulat, ada yang panjang dan sebagainya, kapsid. Itu struktur umum virus. Tetapi ada juga beberapa virus yang ada struktur tambahan yang disebut sebagai envelope atau envelope ya. Strukturnya sangat mirip dengan membran sel. Itu juga ada prosesnya sehingga bisa membuat dia tuh lebih mudah masuk ke dalam sel gitu ya. Dan bicara tentang virus, memang tadi diperdebatkan ya, makhluk hidup apa bukan. Ya, sejauh ini yang disebut sebagai virus dia tuh hidup dalam tanda kutip hanya jika dia bertemu dengan sel yang betul-betul hidup. Betul-betul hidup. Dianya hidup. Tetapi tidak berfungsi. Hanya berfungsi kalau dia berada di dalam sel yang betul-betul hidup. Bukan hanya hidup, tetapi juga spesifik. Ya, hidup dan spesifik. Yang biasa disebut sebagai sel inang atau host. Ya. Nah, selain struktur, kita bicara juga tentang bagaimana virus itu memiliki siklus menyebabkan lisis pada sel. Namanya siklus litik. Kalau tidak langsung, dia diam dulu di dalam sel inangnya. Disebut siklus lisogenik. Ini juga bisa dibahas dan dieksplor lebih jauh. Ya, kalau yang belum terlalu familiar dengan istilah ini. Ya, tapi mestinya sih sudah. Ya. Selanjutnya, semua makhluk ini, maupun virus, termasuk virus, itu ada taksonomi, pengelompokannya. Tujuannya supaya lebih mudah dipelajari. Ya, sifat-sifatnya kan mirip. Dalam satu kelompok lebih mirip. Demikian pengantar mikrobiologi dari saya. Nanti di video berikutnya kita bisa membahas topik-topik lainnya. Seperti misalnya pewarnaan kuman. Karena kuman itu umumnya tidak berwarna. Umumnya. Ya, tidak bisa dilihat kalau tidak diwarnai. Kemudian kita juga akan membahas aspek-aspek lain. Seperti bagaimana kuman itu menyebabkan gangguan kesehatan di bidang reproduksi, saluran pencernaan, kulit, dan sebagainya. Oke, jangan lupa poin-poin yang sudah saya share tadi didiskusikan. Share ilmu
yang belum tahu dieksplor lagi, dicari lagi, sehingga pengetahuan kita menjadi lebih baik dan bisa membekali kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, sampai bertemu dengan saya di video berikutnya. Bye-bye.